Setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo mengenai hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta kepada dirinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok Jumat sore mendatangi KPK. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Pramadika Samudra di gedung KPK. Ya, Prama, apa maksud dan tujuan Ahok datang ke KPK? Ya, Vero, Ahok datang ke KPK dengan tujuan dan maksud yang jelas, yaitu mengadukan APBD atau dana siluman dalam APBD 2015 ia geram karena ada oknum anggota DPRD yang memasukkan atau mengutak-atik dana di anggaran APBD 2015 hingga mencapai 12,1 triliun rupiah. Ahok datang pada pukul 5 sore tadi atau sekitar 30 menit yang lalu ia berada di dalam gedung KPK dengan membawa sejumlah barang bukti yang komplit menurutnya, dengan membawa satu buah buku atau lampiran setebal lebih dari 20 cm. Menurutnya itu merupakan alat bukti yang dibawanya dengan beberapa tim khususnya, yaitu yang menyelidiki dalam kasus APBD 2015 ini, dan dalam lampiran tersebut terdapat APBD sejak tahun 2012 hingga saat ini tahun 2015. Vero. Ya, lantas siapa pimpinan KPK yang kemudian bertemu dengan Ahok? Apa yang sempat dibicarakan? Apakah laporannya kemudian diterima oleh KPK dan akan dilanjutkan dengan pengusutan atau seperti apa, Prama? Ya, Vero, pada pagi tadi PLT pimpinan Johan Budi mengatakan bahwa pihak KPK siap untuk menerima laporan dari Basuki Cahayapurnama terkait dalam kasus ini, yaitu dana siluman dalam APBD 2015, dan dapat dipastikan pula bahwa yang menerima Ahok di dalam adalah PLT pimpinan Johan Budi Sabto Pribowo. Ia mengatakan memang akan segera menindaklanjuti kasus ini jika Ahok Gubernur DKI Jakarta melaporkannya pada KPK, dan Ahok langsung merespon tanggapan dari KPK pagi tadi, dan pada sore ini ia langsung melaporkan ke KPK, dan memang dapat dipastikan juga dengan adanya nanti tambahan penyidik dari Kejaksaan dan juga Kepolisian, laporan dari Ahok atau Gubernur DKI Jakarta ini akan langsung atau segera ditindaklanjuti, dan ini merupakan kasus yang lama menurut Ahok, di mana tiap anggaran baru memang telah terdapat anggota atau oknum anggota DPR yang memainkan anggaran, dan hingga saat ini memang menurut Ahok sendiri adalah sebesar lebih dari 12,1 triliun, dan ini meningkat dari yang sebelumnya, dan memang dengan diharapkan dengan adanya bantuan dari KPK, Kepolisian dan juga Kejaksaan, maka oknum anggota DPRD yang suka mengotak-atik anggaran akan hilang sepenuhnya dari DPRD. Demikian, Vero. Baik, terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakini dirinya tidak melanggar undang-undang yang disangkakan DPRD DKI Jakarta. Ahok siap dipecat dari jabatannya sebagai gubernur jika dirinya terbukti bersalah. Menurut Basuki Cahayapurnama, DPRD DKI Jakarta lah yang melanggar undang-undang karena mencoba merubah anggaran APBD 2015. Ia menegaskan wewenang merubah anggaran belanja daerah ada di ranah eksekutif dan bukan legislatif. Ahok menambahkan awal kisru DPRD DKI Jakarta dengan dirinya dimulai ketika ia tidak mengabulkan anggaran siluman yang dimasukkan DPRD DKI Jakarta sebanyak 12,1 triliun rupiah. Makanya kalau saya melanggar undang-undang, ya sudah, kan ada hak angket, laporin ke MA, ya dipecat. Kan saya sudah siap dipecat. Tapi Pak Ahok sendiri meyakini tidak melanggar undang-undang, kan Pak? Apa yang dilanggar? Saya nyelamatin uang kok. Artinya nggak ketika Bapak mengajukan draft Mendagri itu berbeda mereka dengan... tahu, udah ketuk palu paripurna. Kalau cuma soal tanda tangan, saya sudah lapor sama Mendagri. Kalau kasih mereka yang cetak tanda tangan, dia tipu lagi nambah 12,1 T. Sebenarnya budgeting itu sudah disetujui. Iya kan? Itu aja jadi masalah kan? Kalau kemarin saya mau baik hati masukin 12,1 T ke dalam e-budgeting kami, saya yang ketikin nih, masukin nih, perintahin Bapeda, masukin aja deh. Daripada nanti dibilang gubernur nggak ngerti komunikasi, nggak ada ribut-ribut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut banyak anggaran siluman yang berusaha dimasukkan oknum DPRD DKI Jakarta. Ahok menilai anggaran siluman itu tidak masuk akal. Sebagai contoh, Ahok menyebutkan dana yang dianggarkan untuk membeli
Interruptible Power Supply atau UPS, satu sekolah di Jakarta mencapai 6 miliar rupiah. Belum lagi ditambah dengan kegiatan pelatihan kompetensi guru yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ahok memperkirakan dana yang digelembungkan setiap kegiatan dan unit barang mencapai 5 hingga 15 miliar rupiah. Pengembangan kompetensi guru rata-rata 13M. Misalnya lagi pelatihan sistem komputer, macam-macam ini. Itu menggelembungnya berapa persen Pak dari baju? Saya nggak tahu, tapi rata-rata 4M, 5M, 15M, semua gitu. Makanya kita menghabiskan 28% APBD untuk pendidikan. Sesungguhnya bukan untuk pendidikan lebih banyak, tahu nggak? Itu lebih banyak titipan-titipan. Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Cirinta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah adanya motif politik di balik hak angket yang dilayangkan DPRD DKI Jakarta kepada dirinya. Menurutnya hak angket DPRD hanya lantaran ia tidak mengabulkan perubahan APBD 2015 yang menambahkan anggaran sebesar 12,1 triliun rupiah. Nggak ada politik, ini ujung-ujung duit sebetulnya. Nggak ada politik. Buktinya tuh semua partai ideologi semua bergabung tuh. Lihat tuh, OKIH, KMP bergabung semua. Jadi yang bisa menyatukan bangsa ini memang UUD, tahu nggak saudara? Memang itu. Kan bergabung semua. Coba lihat, ada nggak KIH, KMP di DKI sekarang? Kalau 12,1 T saya masukin, saya lah bos semua partai sebetulnya. Ya dong, saya bos semua partai, ini ujung-ujung tuh duit, kayak mafia semua. Pemirsa, perseteruan antara Ahok dan DPRD mengenai anggaran pendapatan belanja daerah turut mengundang berbagai reaksi masyarakat. Seperti apa pandangan warga mengenai masalah pemimpin dan wakil rakyat ibu kota? Kita lihat komentar mereka. Kita tahu bahwasanya di DPR itu sebenarnya sama saja, lebih arogan menurut saya, ya kan, lebih arogan. Karena mereka dari partai-partai yang punya keinginan partainya kan gitu toh. Nah itu. It's okay, kita butuh kayak Ahok. Kalau bisa dia harus dipertahankan, ya kan? Karena dengan sikap begitu khususnya lah ibu kota kita ini yang kita cintai ini akan benar-benar kalau dia benar-benar ya disiplin keras gitu loh ya kan. Kita harus butuh yang kayak gitu, yang tidak punya tedeng aling-aling lah. Nah, sudahlah, kita sebagai rakyat jangan terlalu sering dibohongin terus gitu loh. Makanya kita perlu, kita jangan melihat etnis sekarang kan gitu. Kalau pemimpin itu bagus, ya harus kita dukung kan gitu. Bersih, butuh itu. Kedua-duanya harus saling tenggang rasa lah, begitu ya. Jangan sempat APBD ini lambat dan semua program itu terhambat begitu. Kepentingan-kepentingan politis itu kan harus diminimalisir supaya ya program itu lebih berjalan. Kalau saya arogan nggak arogannya, dua-dua sisi ya kepentingannya. Dendam Pilpres ini atau dendam Ahok keluar dari Gerindra itu kan harusnya diputus ketika tujuan utamanya untuk kepentingan rakyat. Saya pikir begitu saja. Siapa sih yang nggak marah kalau orang walaupun salah tapi dibuka secara kesalahannya di muka publik kan begitu. Jadi komunikasi politik itu dibangun saja saya pikir. Saya sih dukung Ahok ya, alasannya memang pemimpin tuh harus agak tegas gitu ya, terus biar inilah Indonesia makin bersih gitu, terus nggak ada pungli-pungli, nggak ada ini, nggak ada itu gitu. Harusnya memang harus ada transparansi antara kedua belah pihak, jadi nggak saling gontok-gontokan kayak begini gitu. Sebenarnya kan terus terangan lebih baik kan gitu. Sampai saat ini saya melihat Ahok itu sangat anti korupsi. Jadi sayang sekali Jakarta kalau sampai harus kehilangan Ahok. Gitu. Kan ada yang dituduh korupsi, ada yang menganggap lembaga yang lain itu korupsi. Ya, kita melihat bahwa dari keyakinan Ahok itu ya memang kita juga yakin dia berada di pihak yang benar. Tidak mungkin orang mengatakan itu tanpa dasar, Mbak. Jadi pasti ada sesuatu yang ditemukan oleh Ahok. Dan itu yang nanti kita akan lihat bahwa mana yang